Cek cek. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, Pak. Ya, selamat sore semuanya. Eh, Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di sini bersama-sama dalam forum perkuliahan daring pemrograman web untuk prodi SI ya, kelas I. Jadi untuk materi kita pada sore hari ini minggu yang lalu kita sudah membahas tentang arsitektur web ya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman PHP ya. Jadi basic dari PHP atau pengantar dari bahasa PHP. Jadi ini adalah outline atau subcapaian pembelajaran kita pada pertemuan sore hari ini. Jadi setelah mengikuti pertemuan sore hari ini, saudara diharapkan mampu menerapkan konsep dasar ya pemrograman PHP, di antara lain yang pertama adalah sistem tipenya ya atau type system dari PHP, kemudian operasi perhitungan, array, looping atau perulangan. Di sini ada perulangan pada larik ya atau array dengan for each, kemudian statement atau kata kunci break ya dan continue, petik 1 dan petik 2. Kemudian ada nilai kebenaran pada PHP, lingkup variabel dan include dan require. Jadi ini kita akan bahas sepintas saja ya, nanti saudara bisa mencoba sendiri karena ini slide-nya sudah saya upload ya di e-link, nanti silakan saudara cek ya di e-link. Harusnya sudah bisa di download ya. Jadi untuk PHP ini pastikan dulu bahwa saudara sudah menginstall Apache ya. Jadi sudah bisa diinstal, kemudian saudara bisa membuat file PHP-nya. File PHP-nya kalau XAMPP dia lokasinya ada di folder htdocs ya. Jadi kalau saya di sini ada di drive C ya. Kemudian di sini ada XAMPP ya. XAMPP. Nah, masuk di dalam situ ada folder htdocs ya. htdocs. Nah, ini di dalam ini adalah script-script PHP yang nanti akan dieksekusi oleh PHP interpreter ya. Jadi di sini saya mencoba membuat contoh-contoh ya. Ini semuanya saya taruh di sini. Ini untuk PemWeb 2022. Ini posisinya bisa saudara lihat ya. Ini htdocs. Kemudian masuk ke folder PemWeb 2022. Berarti nanti dia mengaksesnya di dalam web browser. Kita nulisnya http localhost, kemudian kita lihat tadi dia foldernya ada di PemWeb 2022 ya. Jadi di sini dia garis miring PemWeb 2022 ya. Kemudian garis miring nama filenya ya. Nama filenya di sini dia pengantar.php. Jadi di sini dia juga kita tulis yaitu pengantar.php ya. Ini kalau kita tekan enter, nanti dia akan tampil seperti ini. Hello world ya. Jadi di dalam file system juga sama ya, dia di htdocs masuk ke dalam folder PemWeb 2022. Kemudian di dalamnya ada filenya pengantar.php. Jadi nanti kita akan menggunakan file ini ya untuk melihat bagaimana perilaku dari script PHP. Jadi ini adalah contoh script PHP. Saudara bisa lihat ya strukturnya ya. Ada tanda kurung siku buka, kemudian tanda tanya, kemudian ada tulisan PHP ya. Ini artinya dia memberitahu kepada interpreter bahwa itu adalah
script yang harus dieksekusi ya. Kemudian di situ setelah tag pembuka ini kita bisa memasukkan script PHP di baris-baris berikutnya. Nah, sebelum saya lanjut ya, PHP itu kan bahasa scripting ya. Scripting language ya. Apakah saudara ada yang tahu ciri dari scripting language itu seperti apa ya? Yang membedakan dia dengan Java misalkan ya. Java itu kan dia bukan scripting ya. Tapi kalau PHP itu dia dikatakan scripting. Bahasa C itu dia bukan scripting ya. Tapi kalau Python itu dia scripting. Mungkin ada yang tahu ya, bahasa scripting itu yang seperti apa dia? Cirinya. Saudara bisa lihat dari kode yang saya tulis di sini ya, untuk membuat hello world di bahasa PHP dia seperti ini. Langsung echo hello world ya. Jadi dalam bahasa scripting itu dia eksekusinya dari baris ke baris ya, dan dia tidak membutuhkan adanya main function ya. Tidak butuh adanya fungsi main ya. Kalau di Java itu ada fungsi main ya, di C juga ada fungsi main. Kalau di PHP dia tidak ada fungsi main dan dia mengeksekusinya dari baris ke baris ya, sehingga dikatakan scripting language. Kemudian ini yang pertama ya, kita masuk ke materi. Yang pertama yang penting dari PHP itu adalah sifatnya ya, sifat dari type systemnya. PHP disebut sebagai bahasa pemrograman yang dia termasuk ke dalam kategori weakly type language. Apa ini dia? Weakly artinya dia lemah. Type jadi tipe datanya ya. Jadi tipe datanya lemah. Maksudnya apa tipe datanya lemah itu? Maksudnya adalah PHP tidak peduli pada tipe data suatu variabel. Jadi bahasa pemrograman itu ada yang weakly, pasti ada yang strongly ya. Kalau Java itu dia strongly. Kalau PHP dia weakly ya. Jadi dia tidak peduli pada tipe data suatu variabel. Kemudian tipe data dari suatu variabel ini dapat berubah sesuai dengan nilai yang disimpannya ya. Jadi dia dapat berubah-ubah. Pada suatu waktu dia bertipe string ya. Di sini misalnya variabel nomor, kita beri nilai petik 1 petik. Maka dia akan menjadi bernilai string ya. Kemudian berikutnya di baris di bawahnya kita ubah. Variabel nomor ini kita beri nilai 1 ya. Maka dia akan bernilai tipenya menjadi integer, berubah ya, mengikuti dengan nilai dari variabelnya. Jadi variabel itu dia menyimpan nilai apa, maka dia akan mengikuti nilai yang dia simpan ya. Kalau dia menyimpan nilai 1,0, maka dia akan memiliki tipe float ya. Jadi bisa berubah-ubah ya. Dari string menjadi integer, kemudian integer menjadi float ya, karena dia berubah nilainya. Karena dia bisa berubah-ubah, ini dia disebut sebagai dynamic typing ya, atau prosesnya disebut dengan type juggling ya. Jadi type juggling itu dia ya bisa berubah-ubah ya, dari satu tipe ke tipe yang lainnya. Apa konsekuensi dari weakly type ya? Kita lihat di sini ya konsekuensinya. Contoh pertama ya, echo itu cetak ke layar ya. 1 string ditambah 2 ditambah 3 ya. 1 yang pertama ini ada petik double quote ya.
itu dia tipe datanya adalah string kan ya. Kemudian yang 2 ini juga petiknya ada 1 ya, tapi dia tipenya juga sama, dia string ya. Kemudian yang 3 ini dia adalah integer ya. Jadi di sini string ditambah integer. Kalau pakai Java langsung error dia ya. Tapi kalau pakai PHP masih bisa dia. Mungkin kita coba ya. Equals 1 kemudian ditambah 2 ditambah 3 gini ya. Titik koma ya. Terakhirnya titik koma untuk setiap statement. Kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh saja. 6 ya hasilnya ya. 6. Karena dia interpreternya PHP itu otomatis dia akan mendeteksi tipe datanya ya. Dia akan mencari, mencoba ya. Kalau dia masih bisa disesuaikan, maka dia akan berusaha untuk menyesuaikan tipe datanya. Itu sifat dari PHP ya. Atau bahasa pemrograman yang weakly type ya. Kemudian yang ini lebih ekstrim lagi nih ya. Yang contoh kedua nih ya. 1 ikan ditambah 2 ayam ya. 1 ikan ditambah 2 ayam ya. Ini lebih ekstrim lagi nih. Kalau kita jalankan, ini hanya notice ya. Notice ini bukan error ya. Ini diabaikan ya. Hasilnya adalah ini. Bawah ini 3 ya. Jadi walaupun seperti ini PHP masih mentoleransi ya. Dia masih berupaya untuk mencocok-cocokkan ya tipe datanya ya. Kecuali kalau memang sudah sangat ekstrim, mungkin ikan plus ayam ya. Ini sudah tidak ada numeriknya sama sekali. Kita lihat apa yang dilakukan oleh PHP interpreter ya. Dia 0, hasilnya 0 ya. Masih bisa ya dia ya. Tapi naik. Levelnya naik, yang tadinya notice sekarang menjadi warning ya. Jadi ini kalau kita tulis lagi ya. Kita copy. Ada 2 macam di sini. 1 ikan ditambah 2 ayam ya. Nanti akan muncul 2 ini ya. Jadi yang ikan plus ayam itu levelnya warning ya. Kalau 1 ikan ditambah 2 ayam ini hanya notice. Beda level keparahannya ya. Yang tanpa angka sama sekali itu lebih parah daripada yang masih ada angkanya. Tapi PHP masih akan berupaya untuk mencocok-cocokkan. Jadi itu sifat PHP yang pertama ya. Dia weakly type ya. Tipenya lemah, tipe datanya. Dia bisa berubah-ubah ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu tipe data yang dihasilkan gitu ya? Kita bisa menggunakan fungsi namanya vardam ya. Vardam. Jadi kalau kita coba di sini ya, var_dam ya. Misalnya di sini nama misalnya ya. Ini tipenya adalah string ya. Kita bisa saudara pasti sudah tahu ya itu string tipenya. Kita refresh nah kan. String dia panjangnya 4, nilainya adalah nama ya. Terdiri dari 4 karakter ya. NAMA. Ada 4. Tipenya string. Ini bisa dengan menggunakan fungsi vardam. Kalau kita ganti nilainya di sini 1 misalnya. Nanti dia integer ya. Integer 1 ya. Kalau 1 ditambah string 2, 1 ditambah string 2. Nah ini apakah sama PHP dijadikan string 3 atau integer 3 ya? Coba kita lihat ya. Ternyata dijadikan
integer ya. Kalau string 1 ditambah string 2, ya ini ya, string 1 ditambah string 2. Kita lihat perilaku dari PHP-nya tetap dijadikan integer ya. Jadi berubah ya. Jadi itu sifat dari weekly type tadi itu ya. Dia akan menyesuaikan dengan operasi yang paling memungkinkan gitu ya. Jadi yang pertama itu dia weekly type dan ada type juggling ya. Kemudian untuk tipe data tidak ada yang berbeda ya, ada integer, floating point, string, boolean, array, object, resource, null. Jadi yang banyak digunakan mungkin yang ya semuanya ini ya banyak digunakan ya. Jadi PHP itu juga ada object, artinya dia juga mendukung object oriented programming ya. Jadi PHP itu bisa struktural, bisa juga object oriented ya, tergantung style yang kita gunakan ya. Ini contoh-contoh tipe data. Kemudian ada lagi istilah typecasting ya. Typecasting ini tujuannya apa? Untuk menentukan sendiri tipe data ya. Jadi untuk menghindari terjadinya type juggling ya. Jadi kalau kita ingin pastikan yang tadi ya, string 1 plus string 2 yang contoh 4 ini ya. String 1 ditambah string 2, itu kalau tadi kita coba, itu dia hasilnya adalah integer 3 ya. Kita kembali lagi. Kembali lagi yang di sini ya. Nah ini ya, 1 ditambah 2, satunya adalah string, 2-nya juga string, hasilnya adalah integer ya. Kita tidak mau itu, kita maunya string ya. Kita maunya tetap string. Jadi supaya dia tetap string, berarti harus kita gunakan typecasting ya. Jadi seperti ini ya. Coba kita masukkan, bisa enggak di dalam Vardam ya. Jadi di sini kita kasih string ya. Nah seperti ini. Kita coba refresh. Wah, enggak mau dia tetap integer 3 ya. Coba kalau kita simpan dalam sebuah variabel ya. Jadi variabel di dalam PHP itu ada dolarnya ya. Diawali dengan dolar, misalnya di sini dolar 3 misalnya. Dolar 3 sama dengan string 1 ditambah 2 gini ya. Atau salah sintak ini ya. Oh belum di ini, belum di Vardam. Vardam dolar 3. Nanti kita lihat yang dolar 3 ini dia hasilnya apakah masih integer atau sudah string ya. Oh masih integer, berarti salah sintak ini kayaknya ya. Salah sintak ini, kalau kita hilangkan operasinya. Ini string tidak masuk. Ininya 1. Jadi integer 1 ingin kita jadikan string. Tidak masalah, yang masalah tadi yang 1 ditambah 2 gini ya. Atau mungkin harus kita kasih tanda kurung mungkin ya. Supaya dia jadi string, supaya tidak jadi integer ya. Ya gitu ya. Jadi kalau tadi tidak ada tanda kurung seperti ini ya. Kemungkinan yang dijadikan string hanya yang pertama angka 1 aja ya. Hanya yang ini saja, yang ini ya, string 1 ya. Kemudian setelah angka 1-nya itu jadi string ya, kemudian ditambahkan dengan string 2, otomatis dia nanti akan menjadi integer ya.
Tapi kalau kita kasih tanda kurung, itu artinya nanti dia akan diproses dulu, string 1 ditambah string 2 diproses, kemudian menghasilkan integer 3 kan ya. Nah, integer 3 itu akan diubah menjadi string melalui type casting ini ya. Sehingga hasilnya seperti yang kita harapkan ya, dia menjadi string ya. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun dia sifatnya weakly type ya, tapi dia tetap bisa kita jadikan strong ya dengan menggunakan type casting ya. Kita tetap memiliki kendali terhadap tipe data yang yang kita inginkan ya. Kalau kita ingin string ya, kita bisa paksa dia menjadi string. Kemudian ada fungsi namanya iset ya. Iset ini tujuannya untuk memeriksa keberadaan variabel ya. Jika variabelnya ada, maka dia akan true. Jika tidak ada, dia akan false ya. Saya kira saudara bisa mencoba sendiri ini untuk yang iset ya. Kemudian ini operator aritmatika. Tidak ada yang berbeda ya dengan Java, juga sama ya dengan bahasa pemrograman lain yang saudara sudah kenal. Sepertinya ini tidak ada banyak perbedaan. Plus min juga sama ya, silakan saudara coba sendiri. Presidensi ini adalah urutan ya, siapa dulu yang dikerjakan ya. Jadi yang paling kuat adalah tanda kurung, itu artinya dia yang akan pertama kali dieksekusi. Kemudian berikutnya diikuti oleh pangkat ya, bintang-bintang. Kemudian increment, decrement, kemudian kali, bagi, mod, kemudian baru yang tambah dan kurang ya. Ini urutan dari operasi. Jadi misalnya ada 1 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2, maka yang dikerjakan dulu adalah 3 pangkat 2, kemudian 2 dikali 3 pangkat 2, kemudian baru 1 ditambah 2 kali 3 pangkat 2 ya. Ini adalah presidensi ya. Kemudian menggabungkan operator juga sama ya. Kalau plus sama dengan itu artinya kalau seperti ini ya, A plus sama dengan B atau $A plus sama dengan $B itu ekuivalen dengan $A sama dengan $A plus $B ya. Ini juga sudah umum ya di berbagai bahasa pemrograman. Kemudian menggabungkan string. Nah ini kalau di PHP menggunakan dot ya. Jadi dot. Kalau di Java menggunakan plus ya. Kalau di PHP menggunakan dot. Jadi kalau kita ingin menggabungkan Philcom dan UB, berarti ya kita menggunakan dot ya. Dot juga bisa menggunakan dot sama dengan ya. Sama dengan plus sama dengan. Jadi seperti itu. Itu penggabungan string. Kemudian array. Di PHP ada 2 macam, yang terindeks dan yang asosiatif ya. Kalau yang terindeks berarti dia menggunakan indeks dimulai dari 0 ya. Kemudian indeks 1, indeks 2 dan seterusnya ya. Untuk membuatnya bisa dengan cara eksplisit ya. Ini eksplisit. Kita deklarasikan nama variabelnya dan indeksnya ya. Cara yang kedua kita lakukan secara implisit. Kita definisikan atau deklarasikan nama variabel, kemudian kurung siku ya di sini ya, kurung siku. Kemudian elemen-elemen dari array-nya ya. Kemudian cara ketiga kita bisa menggunakan fungsi array ya. Fungsi array menggunakan kurung biasa ya. Nanti elemen dari array kita masukkan sebagai parameter dari fungsi array ya. Elemen 0, elemen 1, elemen 2. Jadi ini array yang terindeks. Kemudian bagaimana menambahkan elemen pada array? Langsung saja kita tuliskan nama variabel array-nya, kemudian kurung siku kosong ya, kemudian kita tambahkan di sini. Maka ini akan otomatis menambah di bagian akhir pada array ya. Kemudian ada lagi array yang menggunakan asosiatif ya. Jadi asosiatif array itu dengan indeks array itu hampir sama ya, bedanya dia kalau asosiatif dia menggunakan kunci ya, menggunakan key ya.
Jadi yang tadinya menggunakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sekarang kita bisa menggunakan key. Key kita tulis sendiri ya, misalkan ini ya, UB ya. Dolar kampus, key-nya UB, maka nilainya adalah Malang ya. Dolar kampus, key-nya ITB, maka nilainya adalah Bandung misalnya. Atau kita juga bisa menuliskan dengan cara lain ya, dolar kampus sama dengan key-nya UB, value-nya Malang ya. Ini adalah key, ini adalah value ya. Kemudian ini adalah key, ini adalah value. Jadi ada tanda sama dengan lebih dari, sama dengan lebih dari ya, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan fungsi array ya. Kemudian kita definisikan key-nya, kemudian ini value-nya, key, kemudian value. Nah ini ya. Ini adalah associative array ya. Jadi bedanya adalah yang tadi yang terindeks itu menggunakan indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang associative array menggunakan key, kunci ya. Kemudian ada pula larik multidimensi ya, atau array multidimensi. Itu artinya array yang berisi array ya. Jadi dia bisa terindeks, bisa asosiatif, bisa juga kombinasi keduanya ya. Artinya array terindeks berisi array asosiatif, atau sebaliknya array asosiatif berisi array terindeks, atau mix ya, campur-campur juga bisa ya. Jadi ini adalah array multidimensi ya, bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4, terus dan bisa sampai banyak ya. Jadi ini contohnya ya. Ini contohnya array multidimensi, ada namanya variabel dolar negara ya. Dia berupa array ya. Ini ada pembuka, kemudian ada penutup di sini ya. Elemennya ada 2 ya untuk dolar negara. Ini adalah elemen yang pertama. Elemen 0 ya, atau elemen 1. Ini elemen yang kedua, indeksnya 1 ini ya. Ini indeksnya 0 ya. Atau kita tulis saja indeksnya ya, 0. Yang ini dia 1 ya. Kemudian untuk yang elemen pertama atau indeks 0, dia berisi array juga ya. Array of array dia. Dolar negara itu adalah array yang berisi array ya. Array yang pertama dia bersifat asosiatif ya. Kuncinya nama, isinya Indonesia. Kunci yang kedua ibu kota, isinya Jakarta ya. Kemudian elemen yang kedua atau indeks 1, kuncinya nama, isinya Jepang, kuncinya ibu kota, isinya Tokyo. Jadi ini contoh larik multi dimensi ya, array of array ya, array yang berisi array. Kemudian untuk menginspeksi ya, inspeksi larik kita disarankan menggunakan printr ya. Kalau inspeksi yang tadi kita menggunakan vardam ya. Jadi mungkin kita lihat di sini ya, kita bikin sebuah array ya. Array sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Dolar array ya. Dolar array sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba pakai vardam ya. Vardam dolar array ya. Kita lihat di sini, nah seperti ini tampilannya ya. Sekarang kita bandingkan dengan printr ya. Printr dolar array. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam debugging ya. Ketika programnya error, kita ingin mengetahui ada nilai yang hilang mungkin, kita biasanya menggunakan vardam dan printr ya. Nah ini perbandingannya ya. Yang atas adalah vardam, yang bawah adalah printr ya. Lebih mudah dibaca yang bawah ya. Kalau kita lihat source code-nya,
Oh, dia nak muncul di sini ya. Ya kalau lihat di source code harusnya dia lebih lebih tertata ya. Karena dia bukan HTML, jadi di browser ini nggak kelihatan ya indentasinya. Jadi harusnya nanti kalau saudara lihat di source, view source ya pada pada web browser, nanti tampilannya akan ada indentasinya gini ya. Ini untuk inspeksi terhadap larik. Kemudian sekarang melakukan looping ya. Jadi pada suatu array itu bisa kita looping elemen-elemennya ya. Jadi misalnya di sini ada array di sini, daftar warna, kemudian ada warna merah, warna kuning, warna hijau ya. Kita ingin mencetak di layar satu persatu, biasanya kan seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi namanya for each ya. Jadi dengan for each ini kita melakukan iterasi ya. Jadi yang ini variabel daftar warna, variabel array-nya ini kita cacah ya, kita iterasi. Ini masuk ke ini jadi ini ya. Kemudian ada kata S ya di sini ya. S warna ya. Nah, S warna itu maksudnya ini ya, setiap elemen dari daftar warna ini nanti akan dikeluarkan satu persatu ya. Jadi yang pertama kali keluar adalah yang indeksnya paling kecil, indeks 0 ya, merah dulu keluar, kemudian kuning, kemudian hijau ya. Nah, ketika dia dikeluarkan dari daftar warna, maka dia ditampung dalam variabel namanya di sini dolar warna ya. Jadi dolar warna ini yang akan menampung variabel yang diekstrak ya, nilai yang diekstrak dari array-nya. Jadi for each daftar warna S warna, kemudian kita bisa memperlakukan hasil ekstraknya itu misalnya di sini dolar warna kita echo ya. Jadi nanti dia akan melakukan echo sebanyak 3 kali ya. Yang pertama adalah merah, yang kedua kuning, yang ketiga hijau. Jadi seperti itu ya. Jadi dia looping langsung otomatis tanpa kita perlu mendefinisikan misalnya panjang array-nya berapa ya kan. Biasanya kalau menggunakan for itu kan misalkan i sama dengan 0 ini ya. Titik koma i kurang dari sama dengan 3 misalnya. I plus plus misalnya. Ini kan biasanya seperti ini ya. Ini kita tidak perlu melakukan ini, kita menggunakan for each ya. Bukan menggunakan for ya. Nah, bagaimana untuk yang asosiatif ya? Asosiatif kan dia menggunakan key dan value ya. Prinsipnya sama ya, kita menggunakan for each. Jadi di sini ada daftar negara ya. Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Filipina, Manila. Kita ingin melakukan iterasi terhadap array ini ya. Jadi sama di sini for each yang kita gunakan. Kemudian array-nya ya. Daftar negara. Nah, S-nya baru ini dia key. Kemudian kepada value ya. Key-nya kita kasih nama dolar nama misalnya ya. Kemudian value-nya kita kasih nama variabel dolar ibu kota. Nanti setiap kali dia dikeluarkan ya. Ini keluar misalnya, maka di sini dia dolar nama itu isinya adalah Indonesia. Kemudian dolar ibu kota sama dengan Jakarta ya. Kemudian kalau yang kedua, iterasi kedua, dolar namanya berubah menjadi Malaysia ya. Kemudian dolar ibu kotanya menjadi Kuala Lumpur ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengecho misalnya di sini ya, dolar nama dan dolar ibu kota ya. Jadi seperti itu, menggunakan for each ya. Jadi nanti kita banyak gunakan ini for each ini ketika kita mengakses data dari database ya. Dari basis data itu biasanya berupa array, kemudian kita iterasi ya dengan for each untuk menampilkan data ke layar. Kemudian ini dalam perulangan itu ada kata kunci ya,
yang ini sebenarnya jarang ya, kalau saya sendiri jarang menggunakan. Yang pertama adalah continue ya. Jadi continue itu apa? Dia ini tujuannya untuk nyekip ya, aslinya untuk nyekip. Jadi misalnya di sini ada daftar nilai ya. Kita ingin skip nilai yang E ya. Jadi if nilai sama dengan E, ini continue. Kita ingin menghitung ada berapa jumlah yang lulus ya. Misalkan di sini A itu 1, 1, 1, 1. E-nya di skip ya. B-nya 1. Jadi ini plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Karena E tidak lulus, berarti jumlah mahasiswa yang lulus pada daftar nilai ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang lulus ya. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan continue? Jadi kita for each daftar nilai di sini. Ya, yang ini ya. Daftar nilai ini di iterasi ya. Kemudian kita simpan dalam variabel nilai untuk masing-masing itemnya. Kita cek di sini if nilai sama dengan E. Jika nilainya E, continue ya. Continue dia lanjut ke elemen berikutnya. Kalau nilainya tidak E, maka dia jumlah lulusnya ditambah 1. Kalau nilainya E, jumlah lulusnya tidak tambah 1 karena dia akan skip ke atas, masuk ke dalam blok continue ya. Kalau ini bernilai true, jika nilai sama dengan E itu true, maka dia akan masuk ke continue ya. Jika dia false, dia masuk ke yang bawahnya sini. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai jumlah mahasiswa yang lulus ya. Ini dicetak di layar. Ini contoh dari continue ya, dia nyekip ya. Di skip loncat ke next elemen ya. Kemudian ada lagi namanya break ya. Jadi ini lawan dari continue ya. Jadi ini kita ingin mengetahui ya, misalnya dalam satu kelas itu ada yang dalam satu kelas itu lulus semua atau ada yang tidak lulus ya. Jadi kalau ada satu saja yang tidak lulus, kita sudah bisa berkesimpulan bahwa di kelas itu ada yang mengulang misalnya ya. Jadi di sini dia akan break ya. Dia akan break jika nilainya ada yang E ya. Kalau sudah break ya, jadi misalkan A dicek belum E ya, masih lanjut ke B, lanjut A, lanjut C, lanjut E, masuk ke dalam break ya. Karena ini bernilai true. Bernilai true, break artinya ya sudah dia stop ya. For each-nya dia stop di sini ya. Dia stop, berhenti. Yang ini dia tidak dieksekusi ya. Tidak dieksekusi. Itu break ya. Ketika dia sudah break, sudah berhenti, keluar dari loop ya. Jadi kalau loopnya berhenti di sini, maka kodenya setelah break loncatnya ke baris yang di luar dari for each ya. Dia keluar dari loop ya. Jadi ini perilaku dari break ya. Kemudian tanda string ini ya, tanda petik 1, petik 2 ini sama ya. Sama-sama string, tapi dia bedanya kalau yang petik 1 itu dia di sini ya. Ini yang petik 2 nih ya. Di dalamnya ada dolar nama ya. Kalau yang petik 1 juga ada dolar nama. Kalau kita tulis dengan petik 2, maka dolar nama ini akan dikasih nilai variabel ya, Bobby misalnya ya. Jadi dia akan mencatat halo Bobby. Tapi kalau petik 1, dia tidak merefer ke variabel nama ini ya, tidak dia. Dia tetap dicetak sebagai dolar nama ya. Jadi misalnya kan di sini dolar nama sama dengan Bobby misalnya ya. Echo dolar nama misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat hasilnya Bobby ya.
Kalau kita ganti dengan petik 1, dia jadi dolar nama ya, dia tidak merefer ke variabelnya. Jadi kalau udah halo dolar nama berarti ya isinya nanti halo dolar nama. Tapi kalau kita ganti dengan petik 2, ini dia jadi halo Bobby gitu ya. Itu bedanya petik 1 dan petik 2. Kemudian bagaimana kalau di dalam string itu ada apa namanya, petik juga ya. Kita ingin mencetak petik ya. Kita ingin mencetak tanda petik, itu kan bentrok dengan notasi string ya. Misalkan selamat datang di taman rekreasi ya. Kita inginnya taman rekreasi itu ada tanda petiknya. Nah, supaya dia tidak dianggap sebagai tanda petiknya string ya, maka kita kasih namanya escape karakter ya. Backslash di sini ya. Backslash tanda petik, kemudian di sini ada backslash tanda petik ya. Sehingga dia nanti dicetaknya sebagai tanda petik ya, taman rekreasi. Ada tanda petiknya gini ya. Ada tanda petiknya. Itu escape karakter ya. Jadi ini macam-macam ya. Ini yang tanda petik, backslash tanda petik, itu artinya double quote ya. Backslash n artinya new line ya, turun ke bawah. Backslash r, backslash t, backslash ini untuk backslash ya, backslash dolar, tanda dolar ya. Supaya dia tidak terdeteksi sebagai variabel ya. Kalau kita tanpa tanda backslash, nanti dia akan terdeteksi sebagai variabel ya. Jadi ini ya. Jadi ini semua untuk tanda petik 2 saja ya ini ya. Jadi ini berlaku untuk string yang tanda double quote ya. Kecuali yang backslash ini berlaku untuk tanda petik 2 maupun petik 1. Silakan saudara coba ya. Kemudian ada lagi namanya here doc ya. Ini saya kira saudara baca sendiri ya. Here doc ini bagaimana kalau kita nulisnya terlalu banyak backslashnya ini ya. Wah, ini kan tidak rapi ya. Backslash. Nah, seperti ini tidak elegan gitu ya. Nah, supaya lebih elegan kita bisa menggunakan here doc ya. Nah, dengan here doc hilang semua itu backslashnya. Jadi here docnya itu di sini ya. Ini dan ini ya. Kita bisa mendefinisikan apapun ya. Filcom UB misalnya ya, pembukanya, penutupnya juga harus menggunakan Filcom UB ya. Itu here doc. Jadi nanti yang di sini di antara pembuka Filcom UB dan penutup Filcom UB kita bebas ngetik ya, tanpa kita peduli dengan yang namanya escape sequence ya, atau escape karakter tadi. Kemudian masalah karakter ini ya pada larik asosiatif ya. Jadi pada larik asosiatif biasanya ini ya, echo ini, string ini ya. Kemudian pada larik asosiatif itu kan key-nya ada ininya ya. Ada tanda petik lagi nih ya, sebagai key. Key kan berupa string ya. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi ini? Kita menggunakan tanda kurung kurawal ya, supaya dia diterjemahkan sebagai array asosiatif. Kalau tanpa tanda kurung kurawal nanti dia PHP-nya salah menerjemahkan ya dia ya. Silakan saudara coba ya, seperti apa ini perilakunya. Kemudian nilai kebenaran dalam PHP itu ada true dan false ya. Ada 3 macam. Yang pertama eksplisit, yang kedua implisit, yang ketiga hasil komparasi ya, antar dua nilai non-boolean. Yang eksplisit sudah jelas ya, misalkan true, false ya. Jadi variabel OK kita definisikan secara eksplisit dia nilainya true. Variabel not OK kita deklarasikan dia secara eksplisit nilainya false ya.
Kemudian yang kedua secara implisit ya. Ini di dalam PHP semua di bawah ini adalah nilainya false ya. 0 itu false ya. 0, 0,0, string 0, string 0 double quote dan single quote ya. Nilainya false. String kosong tanpa spasi ya. Misalkan petik 1 2 kali, petik 2 2 kali, string kosong nilainya false. Array kosong nilainya false ya. Kemudian objek simple XML yang tag-nya kosong juga nilainya false ya. Jadi kalau ada if 0, berarti ini 0 nilainya false ya. If string kosong petik 1 ya, nilainya juga false ya. If null itu juga dia false ya. Selain itu semua nilainya adalah true ya. Jadi misalnya ada if 1, maka ini adalah nilainya true ya. If ABC, ini nilainya adalah true ya. Jadi ABC itu dianggap sebagai nilai true. 1 dianggap sebagai nilai true, itu di PHP ya. Jadi ini nilai kebenaran secara implisit ya. Kemudian nilai kebenaran berdasarkan komparasi dua nilai yang non-boolean ya. Jadi ini ada equality, inequality, tidak sama dengan ya, identical ya, not identical, lebih dari sama dengan, dan seterusnya ya. Mungkin yang perlu diperhatikan karena PHP itu sifatnya weakly type ya, dan bisa terjadi type juggling ya, ini yang bahaya ya. Equality dan identical ya. Kalau kita menggunakan equality, misalnya string 1 sama dengan integer 1, ini nilainya adalah true ya. Jadi string 1 dianggap sama dengan integer 1. Tapi kalau kita bicara dengan identical, maka string 1 sama dengan 1 nilainya adalah false ya. Jadi kalau mau memperhatikan tipe datanya juga, maka kita harus menggunakan simbol yang operator yang identical ya. Kalau menggunakan equality berarti ya dia akan mengalami type juggling ya. Kemudian ada juga yang operator logika ya, dan ini n, garis ini ya, or ya, kemudian tanda seru itu artinya not ya. Kemudian ada yang disebut dengan lingkup variabel ya. Jadi dalam PHP lingkup variabel itu mengikuti lingkup blok fungsi ya. Jadi kita lihat dulu teorinya ya. Ada variabel global, ada variabel lokal ya. Variabel global itu adalah variabel yang berada di luar fungsi ya. Sedangkan variabel lokal itu adalah variabel yang berada di dalam fungsi. Lingkup variabel baik global maupun lokal ini bergantung pada blok fungsi. Ini yang terjadi di PHP ya. Jadi kita lihat sekarang dari contoh kasusnya di sini ya. Kita punya fungsi ya, nama kampus ya. Kemudian parameternya adalah $kampus ya. Kalau kita lihat lingkupnya ya, kita gambarkan di sini. Di sini ada lingkup file PHP-nya ya. Ini adalah file PHP. Di sini ada fungsi nama kampus, berarti dia akan membuat sebuah lingkup ya. Namanya nama kampus. Di dalam fungsi nama kampus itu ada variabel namanya $kampus. Yang ini ya. $kampus yang ini itu adalah yang berada di dalam fungsi kampus ya. Nah, kemudian di sini, di luar sini ada juga $kampus ya, yang nilainya adalah UB ya. Jadi di luar sini ada $kampus juga. Jadi dia ada di sini lingkupnya ya. Kita lihat di sini ada dinding pembatas ya. $kampus yang ini
itu berbeda dengan di luar kampus yang ini ya. Yang ini dia sifatnya global, yang ini sifatnya lokal ya. Kenapa dia lokal? Karena dia di dalam fungsi. Kenapa dia global? Karena dia di luar fungsi. Tapi di dalam PHP fungsi itu dia memiliki lingkup ya. Jadi walaupun ini namanya global, dia tidak bisa nembus ke dalam sini ya. Tidak bisa nembus secara otomatis ya. Pada bahasa pemrograman lain mungkin dia bisa otomatis nembus ya. Tapi kalau PHP tidak bisa. Nah, bagaimana variabel kampus ini bisa nembus ke dalam fungsi? Itu nanti ada menggunakan kata kunci global ya. Jadi coba kita lihat contoh yang sederhana aja ya. Ini agak kompleks yang ini. Misalkan kita di sini memiliki fungsi ya. Function misalnya ABC ya. Function ABC echo dolar halo misalnya ya. Ini kalau kita jalankan pasti error ya. Kita panggil fungsinya ABC. Ini kalau dijalankan pasti error ya. Variabelnya halo tidak ada. Kemudian kita deklarasikan variabel global ya. Dolar halo ya. Dolar halo kita deklarasikan di sini. Ini kalau kita lihat masih ada ininya ya, errornya ya. Nggak usah kita jalankan, sebenarnya kelihatan di sini ya. Undefined variable halo ya. Kalau mau lebih pasti lagi kita refresh di sini masih sama ya. Padahal variabel halo di sini lingkupnya adalah global ya. Tapi ternyata global itu belum berarti dia bisa diakses dimanapun. Karena fungsi di sini dia membentuk lingkup juga ya. Jadi seperti gambar yang tadi, dia punya tembok ya. Dia ada temboknya di sini yang tidak bisa ditembus ya. Nah, bagaimana dia bisa ditembus? Kita menggunakan kata kunci global ya di dalam fungsinya ya. Global. Kemudian dolar halo gini ya. Ini dolar halo kita kasih nilai ya, misalnya halo gitu ya. Jadi kalau global halo kita lihat di sini halonya nyambungnya kemana? Ke sini ya. Kita lihat ada warnanya ya. Ini nyala ini. Kalau kita klik di halo, nyala dia. Berarti yang halo di sini sama dengan halo di sini ya. Dia merefer ke variabel yang sama. Jadi dengan menggunakan kata kunci global itu baru dia bisa mengakses variabel global ya. Baru bisa tembus ya. Jadi variabel global yang ada di PHP itu kalau mau diakses harus kita kasih kata kunci global di dalam fungsinya ya. Jadi itu lingkup variabel yang ada di PHP. Jadi ini ya, ini kata kunci global ya. Jadi untuk latihan mungkin saudara bisa mencoba ini ya, ada contoh script ya. Ini kalau dijalankan pasti masih error ya. Nanti silakan saudara modifikasi sehingga jadi memodifikasinya ini tanpa menghapus satu karakter ya. Jadi Anda hanya boleh menambah kode ya. Boleh nambah baris baru, menyisipkan kode boleh ya, tapi yang nggak boleh adalah menghapus ya. Sehingga dapat mencetak nilai variabel A, B, C, dan Z ya. Jadi di sini ada variabel A, saya, B, programmer, C, web, kemudian di sini yang di luar nih ya, variabel globalnya handal Z ya. Jadi nanti ketika di echo A, B, C, Z, nanti hasilnya adalah saya programmer web handal ya. Ini gimana ini caranya? Saudara mungkin yang penasaran bisa utak-atik ya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan include dan require ya. Jadi biasanya dalam script PHP itu banyak terjadi perulangan ya. Jadi misalkan di sini ada file a.php ya. A.php isinya di sini adalah A, B, C,
xyz ya. Kemudian b.php ini isinya dia abcd opq ya. Kemudian c.php isinya dia abcd mmp misalnya ya. Nah, di sini ada kesamaan ya. A.php, B.php dan C.php kita lihat di sini ada yang sama kodenya ya. Yang ini ABCD awalnya ya. Ini juga ABCD, yang ini juga ABCD ya. Kita ngetik kode ABCD berulang-ulang. Nah, ini kan tidak efisien ya. Nah, ini kita bisa mengakalinya dengan menggunakan include dan require ya. Jadi yang aslinya seperti ini bisa kita ganti ya. Kita bisa bikin file namanya misalkan z.php yang isinya adalah abcd ya. Kemudian nanti masing-masing a.php, kemudian b.php dan c.php nanti dia masing-masing tinggal include ya atau require ya. Jadi di sini tinggal include z.php. Ini juga include Z ya, ini juga include Z. Jadi dia tinggal nginclude ke ini ya. Kemudian dia sisanya tinggal yang A, berarti tinggal menambahkan X, Y, Z. Yang B tinggal OPQ, yang Z tinggal MMP misalnya ya. Ini adalah fungsi dari include dan require ya. Nah, lantas apa bedanya ya di sini ya? Bedanya apa include dan require? Bedanya adalah kalau include itu opsional ya. Artinya file yang di-include itu boleh tidak ada ya. Jadi misalnya z.php ini nggak ada, nggak masalah dia. Tapi kalau require, ini sifatnya wajib ya. File yang di-require harus ada. Kalau z.php ini nggak ada, nggak boleh ya, nggak mau jalan ya. Kemudian ada lagi variannya yaitu yang ada ekornya once ya. Once. Ya ini tujuannya untuk mencegah penambahan file lebih dari sekali ya. Jadi kalau include once artinya kalau sudah di-include dia tidak di-include lagi di baris yang lain ya. Yang require juga sama, ketika dia sudah di-require dia tidak akan di-require lagi. Dalam file yang sama dia cuma muncul satu kali gitu ya. Jadi ini include dan require. Ya jadi itu ya PHP. Silakan saudara cek lagi ya. Jadi kita tadi sudah bahas dynamic typing ya, apa itu? Kemudian array terindex asosiatif, kemudian nilai kebenaran, lingkup variabel ya. Dynamic typing ini tadi kita menggunakan weekly type ya. Weekly type dan type juggling ya. Jadi dia dikatakan dynamic typing, tipenya bisa berubah-ubah secara dinamis ya. Karena PHP bersifat weekly type dan mendukung type juggling secara otomatis. Jadi itu ya. Saya kira inti dari PHP mungkin itu ya. Saudara bisa mungkin lebih eksplorasi lagi dengan mencobanya ya. Secara mandiri atau saat praktikum nanti ya. Jadi mungkin itu, silakan pertanyaan bila ada. Ini ya materi minggu 3 pengantar PHP ya. Coba ada yang sudah mencoba akses belum ya? Bisa di-download enggak? Ya minggu lalu juga sudah ada nih ya arsitektur web. Ini rekamannya minggu lalu. Nanti yang rekaman minggu ini masih nanti akan saya upload ya. Jadi itu. Silakan mungkin bila ada pertanyaan.
Ya, baik ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya ambil dulu screenshotnya ya. Tolong dinyalakan sebentar kameranya. Untuk saya ambil screenshotnya. Ya, baik sudah. Apakah tidak ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama ya.